bercerita tentang babak baru kehidupan keluarga bapak beserta ketiga anaknya, yakni Raini, Tony, dan Bondi setelah beberapa tahun selamat dari kejadian yang menimpa keluarganya. Mereka kemudian tinggal di rumah susun yang terbilang cukup kumuh di kawasan Jakarta Utara. Pindah ke area yang baru dianggap sebagai solusi terbaik untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Sebagai anak tertua, Rini harus mengurus bapak dan adik-adiknya. Di rusun itu, Tony jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Tari. Sementara Bondi tumbuh sebagai remaja yang penuh ceria di rumah susun barunya itu. Dalam menjalani kehidupan, mereka berusaha untuk hidup normal dengan melupakan semua trauma dan ketakutan di masa lalu. Namun, sayangnya harapan mereka pun sirna dengan kembali bermunculan teror yang harus mereka terima. Setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya almarhumah sang ibu masih memiliki perjanjian dengan setan yang membuat kehidupan keluarganya terganggu. Hal tersebut membuat sosok ibu kembali datang beserta sekelompok misterius yang menghantui keluarga bapak. Di balik kesuksesan film Pengabdi Setan 2 yang hingga saat ini ditonton lebih dari 5 juta penonton, film ini memiliki kelemahan. Pengabdi Setan 2 tidak mempunyai klimaks yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan selama menonton film ini terjawab. Ketika film ini tersisa 30 menit lagi dan masih tersisa hanya parade jump scare dan membunuh satu persatu karakternya, ditutup dengan ending yang menggantung di mana di akhir datang Budiman Sailendra yang muncul secara tiba-tiba seketika ia mengalahkan semua sekte itu dengan cara yang begitu mudah, tak sampai 5 menit. Mengakhiri cerita yang sudah bikin banyak pertanyaan tanpa memberikan jawaban dan kepuasan. Mungkin ada yang bilang film ini akan berlanjut di film ketiga. Kelebihan yang disajikan film ini menghadirkan suasana yang mencekam dengan mengambil latar sebuah rusun di mana situasi di rusun itu seperti pemukiman yang memang selalu banyak cerita horor di mana-mana. Pada opening film ini kita akan dibuat penasaran sesuai dengan film lainnya Joko Anwar, yaitu Gedung Bosca dan Pocong Busuk sujud pada sebuah lukisan Rominom. Walaupun ini horor, tapi beberapa komedi yang disisipkan di sini malah sukses dibanding jump scare-nya. Selain itu, teknik lainnya seperti kostum, desain, dan editing juga sangat baik. Pemilihan baju dan riasan pada sejumlah karakter dipikirkan dengan matang, terutama penggunaan kain kafan pada jenazah korban lift jatuh. Secara keseluruhan, Pengabdi Setan 2 Communion memang bagus dari segi visual. Namun dari segi penggambaran alur cerita dinilai terlalu tinggi jika melihat jiwa masyarakat sejauh ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.